Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Dian Amelia, dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Program ini menayangkan sejumlah edukasi, pengalaman, tips and trik bersama para sivitas akademika Politeknik Bosowa. Kali ini kita akan membahas seputar P2J atau biasa kita sebut dengan Pusat Produksi dan Jasa. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu dosen ataupun yang menjadi salah satu anggota dari Pusat Produksi dan Jasa, ada Pak Ali dan Farli. Oke, halo Pak Ali, halo Farli. Halo Ibu Dian, makasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, ini cuaca agak panas mendung jadi agak suara batuk sedikit. Agak-agak labil ya cuaca ya Pak ya. Oke. Farli bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah, keadaan lancar, aman. Kadang lancar aman, kadang nggak lancar juga ya. Oke. Nah, Pak Ali, hari ini kita akan membahas seputar Pusat Produksi dan Jasa. Boleh dijelaskan sedikit Pak terkait Pusat Produksi dan Jasa itu apa? Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi Pusat Produksi dan Jasa dulunya itu namanya di kampus itu Polipos Plus. Sekarang namanya itu dirubah jadi Pusat Produksi dan Jasa. Nah, ini adalah sebuah unit usaha yang ada di Politeknik Bosowa. Ini adalah usaha di dalam kampus ya, jadi ini memang benefitnya memang untuk kampus sendiri itu sendiri. Jadi ketika nanti mendapatkan untung atau itu dari segi finansialnya ya bisa masuk ke Politeknik Bosowa itu sendiri. Tapi untuk pengalaman itu bisa kita ambil dari proyek-proyek yang kita terima dari Politeknik Bosowa itu bisa kita ajak mahasiswa bisa bergabung. Dan itu bisa menjadi pelajaran atau pengalaman yang mungkin tidak didapat di kampus-kampus lain, sehingga itulah salah satu keunggulan dari Politeknik Bosowa itu sendiri. Contohnya saya sebagai mungkin PSC-nya di Prodi Perawatan dan Perbaikan Mesin, jadi kami itu menerima jasa bagian kayak pengelasan, produksinya ya, kayak pengelasan, kayak ya bikin mungkin secara umum itu kayak bikin kanopi, pagar yang berkaitan lah dengan besi-besi. Tapi tidak mungkin juga kayak jasa ya, mungkin jasa itu kayak kita juga bisa seperti perbaiki AC atau maintenance yang kecil-kecil seperti maintenance berkala seperti itu. Tapi kita juga menerima biasanya kalau dari perusahaan-perusahaan seperti perusahaan-perusahaan lain kayak di Bosowa itu Pantai Bosowa Wisata atau PT Bosowa Boston, ada seperti permintaan ada kayak backcasting atau mungkin di pantai bikin lampu, taman atau yang berkaitan dengan produksi. Kami juga biasa menerima konsultasi atau apalagi namanya ke depan seperti itu untuk pembangunannya seperti itu kemudian. Jadi sebenarnya produksi jasa saya ini kalau menurut sangatlah bagus lah. Dan mungkin ini kelebihannya lah kampus Politeknik Bosowa karena itu tadi ini bisa untuk produksi dan mahasiswa bisa ikut bergabung dan bisa mendapatkan salah satunya benefit uang gitu ya Pak Ali. Jadi dapat uang dari hasil kerjanya, dapat juga ilmu. Jadi apalagi namanya kerja itu selain belajar, bagaimana waktunya ya itu tadi kita bisa apalagi namanya mengatur waktu ya, biasa Sabtu Minggu atau setelah pulang kuliah atau apalagi namanya kegiatan-kegiatan yang mungkin berhubungan dengan mata kuliah itu bisa juga dikasih masuk seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi memang ini ya Pusat Produksi dan Jasa ini sebagian salah satu dari Prodi Perawatan dan Perbaikan Mesin ya. Oke. Berarti Pak, apakah hanya Prodi Perawatan dan Perbaikan Mesin saja ini Pak yang bisa masuk dalam P2J tersebut Pak? Jadi P2J itu Pusat Produksi Jasa itu dibagi-bagi ya. Jadi produksi dan jasa ada juga yang kami kan di Politeknik ada 5 program studi. Jadi ada perpajakan, perhotelan, permesinan atau perawatan dan perbaikan mesin, teknik listrik, teknik mekatronika gitu ya. Jadi ketika kami di bagian produksi kan mungkin kelas itu berkaitan dengan mesin, jadi kita terimanya itu tadi mesin. Tapi kalau untuk yang mungkin jurusan perpajakan kayak
konsultasi pajak atau mungkin yang perhotelan mungkin pesan catering atau makanan dan lain-lain itu juga bisa seperti itu, atau mungkin yang di mekatronika bisa sistem kontrol atau apalagi namanya yang berkaitan dengan mekatronika itu sangat bisa. Jadi kita malah apalagi berusaha untuk semakin ya mengembangkan ini pusat produksi jasa bisa lebih bermanfaat lah untuk kampus dan mahasiswa itu sendiri. Oke, jadi akan lebih bermanfaat untuk mahasiswa itu sendiri juga ya Pak ya, salah satunya. Nah, kita belok ke Farli nih. Kan seperti yang dikatakan Pak Ali ya, akan sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Nah, Farli ini sebagai salah satu mahasiswa yang sudah dapat benefitnya, salah satunya seperti sudah mendapatkan gaji atau upah dari hasil pusat produksi dan jasa. Nah, bagaimana sih perasaan Farli ketika masuk dalam P2J terus mendapatkan hasil upah dengan hasil jeripaya Farli sendiri? Silahkan. Ya cukup senang sih, karena di samping kita libur, kita juga bisa belajar. Ya sebagai modal untuk kedepannya kita bagaimana nanti habis kuliah, mau kemana, mau buka usaha. Ya itu keuntungannya bagi kami juga, dapat gaji. Ya itu sih. Ya, sejauh ini kan seperti yang Pak Ali katakan juga ya, akan ada banyak pelajaran. Nah, salah satu dari P2J ini yang Farli paling senang ini ketika membuat apa nih Farli? Ya kalau untuk saya sendiri itu saya lebih senangnya ke pengelasan pagar, bikin meja, kursi. Berarti sebagian dari kampus-kampus kita ini hasil buatan-buatan P2J sendiri ya ini ya Pak ya juga? Ya, jadi kayak kemarin itu ada wisata Indonesia atau PBI atau Pantai Indonesia itu pasang pagar itu sepanjang 350 meter yang di depan itu. Panjang juga ya Pak ya? Itu alhamdulillah kami Politeknik Indonesia itu mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja. Jadi pernah juga itu seniornya Farli juga itu cutting ya, ada mesin cutting plasma, kita bikin backcasting untuk suatu piston untuk apalagi namanya tiang pancang seperti itu. Nah, ini sendiri Pak, hasil produksinya ini apakah hanya dijual di unit-unit Bosowa saja atau bisa kita jual di tempat-tempat yang lain nih Pak? Ini juga umum ya, artinya semua biasa juga kalangan karyawan atau dosen. Dan kita mulai dulu kan kita masih artinya kita tunjukkanlah hasil kita, kualitas kita, produksi dan jasa itu bagaimana. Yang jelas kita perlihatkan dulu, nanti semakin lama kita juga sebenarnya dari luar Bosowa juga banyak, ada beberapa yang sudah apalagi namanya sudah pernah kita kerjakan proyek-proyeknya seperti itu. Cuma memang kebanyakan ini sementara ini yang dari Bosowa itu lebih banyak daripada yang dari luar. Oke, jadi memang dari unit-unit lain juga lebih mengandalkan Politeknik Bosowa sendiri ya Pak ya? Jadi sebenarnya itulah salah satu keunggulannya kami juga di Politeknik itu, perusahaan-perusahaan lain dari Politeknik Bosowa atau yang lain itu sangat mendukung. Jadi memang ini sangat disupport. Jadi apalagi founder Bosowa itu sangat antusias sekali kalau melihat mahasiswa bisa terjun langsung di lapangan, praktik bekerja, dan bisa mendapatkan juga gaji. Mereka juga bisa untuk artinya uangnya untuk makan atau cicil kuliah itu sendiri, atau mungkin mereka pakai beli seragam atau bagaimana seperti itu. Nah, untuk masuk pusat produksi dan jasa sendiri nih Pak, apakah kita butuh keahlian khusus atau kriteria khusus nih Pak untuk masuk bergabung dalam P2J itu sendiri? Sementara ini kan kita kan apalagi di kampus ini kita kuliah dari pagi sampai sore, jadi apalagi butuh kekuatan dan tenaga, artinya semangat ya. Mungkin akan capek sekali kalau ikut kuliah sorenya itu ikut bekerja, atau hari libur yang mereka teman-temannya lagi liburan ini bekerja, itu kan betul-betul capek dan bekerja. Artinya semangat dari mahasiswa yang luar biasa ini untuk betul-betul cari ilmu, belajar secara itu sangat luar biasa. Luar biasa ya. Jadi
Saya kembali ke Farli nih. Farli, gimana sih caranya Farli tuh memanage waktunya Farli di antara belajar, kuliah, dan sebagai bagian dari pusat produksi dan jasa? Boleh dibagi dong tips dan triknya Farli, silahkan. Ya kalau saya sendiri sih nikmati saja kuliahnya. Biarpun kita masuknya pagi pulang sore, Iya. tapi di samping kita bekerja kita juga tak lupa untuk kuliah, tugas-tugas dari kampus. Gitu ya. Iya. Ada tips nggak ini dari Farli nih untuk teman-temannya Farli di luar sana yang saat ini lagi menonton Farli? Silahkan Farli. Ya bagi saya sendiri itu kita lebih sayang sih sama kuliahnya, ingat orang tua. Pokoknya lebih nikmati saja kuliahnya bagaimana, biarpun kita ada salah ataupun bagaimana. Kita di kampus juga nikmati saja kuliahnya. Jadi tetap harus dinikmati ya. Iya. Oke, jadi untuk teman-teman di luar sana nih ya, untuk teman-teman Poltek Boster nih di luar sana, ingat kata Farli, nikmati aja kuliahnya. Oke, nikmati alur-alur prosesnya. Kita kembali lagi ke Pak Ali nih. Nah, Pak, kita kan sudah bahas tentang produksi. Ya, betul. Nah, dari hasil-hasil produksi sendiri ini kan kita sudah membuat pagar, meja. Apakah itu memang Pak, kita tidak berniat untuk mempromosikan di tempat-tempat lain seperti kayak kita buka tempat furniture gitu Pak? Nggak ada sih Pak niat-niat seperti itu untuk membangun produksi sendiri Pak kayak gitu? Jadi kami ini di kampus Politeknik Bosowa kita Iya. difasilitasi workshop ya. Iya. Memang dapat kita selain praktek kita juga untuk pusat produksi dan jasa kami di Politeknik Bosowa. Jadi sebenarnya sudah kita lakukan itu apalagi namanya pengembangan proyek itu tadi untuk bisa lebih besar lagi. Cuma artinya kita bertahap ya, bertahap untuk menjadi sesuatu yang besar. Itu insya Allah ke depan cita-citanya visi misi kami dari P2J itu tadi untuk bisa menjadi sebuah lebih besar lah, artinya lebih terus bisa berkembang dan maju. Lebih bisa berkembang dan maju ya Pak ya. Artinya akan ada harapan untuk P2J ini lebih besar nantinya. Oke, tapi saya penasaran nih Pak. P2J ini terbentuk sejak kapan Pak? Apakah P2J terbentuk dari awal mula Politeknik Boso berdiri atau setelah Politeknik Boso berdiri tuh Pak? Jadi P2J itu berdiri setelah Politeknik Boso itu berdiri ya. Artinya kita berjalan dan banyak artinya mahasiswa punya kemampuan dan kita juga dosen punya artinya ada waktu yang dan artinya bakat lah, ada waktu juga bakat tadi bisa untuk disalurkan ketimbang anak-anak mungkin ya, ketika waktu kosong atau waktu istirahat itu dibuat sesuatu yang kurang bermanfaat kayak mungkin apalagi mahasiswa sekarang itu kan ya, kita tidak tahu di luar gimana. Kita tampung gitu bakat-bakatnya punya keahlian itu dan di sisi lain juga kita mendapatkan benefit itu tadi ya, benefit uang atau pengalaman, tapi pengalaman ilmu itu yang paling utama itu tadi. Jadi setelah berbagai politeknik dalam perjalanan banyak mahasiswa, banyak dosen juga yang dalam perjalanan itu bagus yang kayaknya kita berikan P2J itu tadi seperti itu. Oke. Berarti memang sudah ada ini ya Pak ya, sudah ada cita-cita, sudah ada bayangan-bayangan sebelumnya ya untuk membuat apa ke depannya. Berarti ya. Ya betul, jadi bayangan-bayangan itu memang dari dulu kita bikin ketika kita melakukan, kita evaluasi bagaimana menyesuaikan dengan waktu kuliah, waktu dosen, waktu mungkin kalau ada ketemu dengan pihak proyek atau pihak vendornya seperti itu. Jadi kita juga harus mengevaluasi setiap apalagi namanya kegiatan kita lakukan seperti itu. Oke. Tapi saya penasaran nih Pak, saat ini nih, apakah P2J lagi ada proyek nih yang sedang dikerjakan atau apa nih Pak? Ya, jadi alhamdulillah ini kita mendapat proyek lagi pasang lampu solar panel sama tiangnya. Jadi kita itu sebanyak
64 unit. Itu apalagi namanya lampu panel surya, jadi dia akan otomatis menyala kalau sudah waktu gelap. Nanti kalau sudah waktu pagi dia akan mati sendiri seperti itu. Itu ada 64 buah. Itu akan dipasang rencana mungkin minggu depan atau 2 minggu ke depan itu di pelataran kampus Universitas Musola seperti itu. Oke. Jadi ada 64 buah ya Pak ya yang akan dipasang nanti di kampus Universitas Bosowa ya. Salah satunya. Oke. Ini sampai ini Pak sudah sampai di mana sih Pak pengerjaan 64 lampu itu Pak? Nah, jadi ini kan bahannya lampunya kita order dari Jakarta, jadi memang agak lama karena di kargo itu sekitar 2 mingguan baru datang. Tapi kalau untuk yang besi semua bahannya sudah ada semua, tinggal menunggu lampunya saja. Karena lampunya itu 1 unit sekitar harganya 1 jutaan ya, jadi memang ini lampu solar panel yang apalagi 5 mata di bisa lebih terang lagi nanti di Universitas Bosowa. Dan artinya bagus ini sebenarnya proyek ini karena mendukung apalagi namanya untuk mobil nantinya hemat listrik seperti itu. Oke. Nah, di proyek ini apakah Farli sendiri nih ikut terlibat dalam proyek 64 lampu solar cell ini, Farli? Ya, saya sendiri sih juga terlibat dalam pengerjaan proyek ini. Oke, terlibat. Terus sudah sejauh mana nih selama Farli mengerjakan proyek ini nih, bagaimana sih cara Farli untuk memanage waktunya, untuk mengatur ininya, terus bagaimana sih tentang Farli, apakah akan terganggu dengan kuliah-kuliah Farli sambil mengerjakan proyek tersebut, Farli? Ya, bagi saya sih kalau kuliahnya aman-aman saja, karena pengerjaan ini kan biasa pulang kampus ataupun Sabtu Minggu waktu libur. Waktu libur. Ya. Tapi bagi Farli sendiri, apakah Farli tidak masalah dengan Sabtu Minggunya Farli ini yang diambil waktunya untuk dalam pengerjaan proyek? Ya, kembali lagi itu kan juga sebuah keuntungan bagi kami mahasiswa. Ya, memang waktu libur kita terpotong, cuma kan kita juga cari finansial gitu. Oke, jadi nggak masalah ya. Jadi nggak masalah ketika waktu liburnya Farli berkurang, tapi memang dengan benefit mencari selain pengalaman, mencari finansial juga ya. Oke, sungguh mulia ya salah satu anggota P2J Pak Ali yang ini. Lumayan ya Pak ya. Anggota P2J-nya itu mahasiswa-mahasiswa ya, yang mungkin, tapi kadang juga ada mahasiswa yang mungkin hari Sabtu Pak izin belum bisa karena keluarga atau apa. Jadi misalnya kan mahasiswa itu akan saling komunikasi dan ketikan saya nanti di P2J atau gimana, jadi mereka saling komunikasi sendiri untuk menentukan siapa bekerja, karena kami juga P2J tidak bisa menerima, soalnya ada mahasiswa 20, kita kerja 20 semua kan tidak seperti itu juga. Mungkin mahasiswa-mahasiswa pilihan saja yang betul-betul apalagi namanya punya semangat dan motivasi yang betul-betul untuk melakukan seperti ini. Oke, luar biasa ya. Jadi memang dosen-dosennya juga selalu mensupport ya ke mahasiswa-mahasiswa yang lagi bekerja pada saat hari libur ataupun bukan hari libur ya Pak ya. Ya betul, jadi pihak kampus sendiri juga apalagi namanya menyediakan ruangan itu tadi ya, ruangan, fasilitas, workshop dan lain-lain. Cuma pihak kampus juga selalu mengingatkan untuk keselamatan K3-nya ya, keselamatan kesehatan kerja, untuk selalu menjaga K3 mahasiswa bekerja, karena kan memang sebagai mahasiswa ya artinya selalu menjaga K3 dalam bekerja, dan itu tadi salah satu juga terpenting adalah selalu berdoa biar selamat. Terima kasih. Oke, tapi Pak selama ini nih Pak ya, selama ini dalam produksi-produksi P2J, kira-kira produksi apa nih yang paling berkesan untuk Pak Ali dan teman-teman yang lain? Kalau saya sih pribadi hampir semuanya berkesan ya, Iya. karena bagaimana ya, artinya untuk melakukan proyek itu butuh perjuangan. Jadi perjuangannya itu mulai dari bikin anggaran, bikin pengajuan, nanti baru mencair, cari bahan. Dan itu apabila kalau ada salah sedikit atau apa kan rugi juga, karena kalau terjadi rugi, nah itu juga
kita jangan sampai terjadi rugi. Jadi sebenarnya kita juga belajar untuk berwirausaha di kampus, artinya mahasiswa juga diajari bagaimana jadi wirausaha, menghitung bahan, jangan sampai terjadi kerugian karena kita salah hitung atau salah apalagi namanya salah pengerjaan tadi. Ketika salah hitung atau salah pengerjaan ya rugi seperti itu. Oke, jadi memang kita harus menghitung baik-baik ya Pak ya, jumlah anggaran, jumlah pengajuan yang akan kita ajukan nantinya ke depan ya. Sudah ada perhitungan tersendiri Ya rupanya. betul, jadi ketika dengan vendor kita dihitung dengan baik-baik, jangan sampai artinya ini kan saling menguntungkan ya. Iya. Jadi jangan sampai terjadi rugi satunya rugi kan, artinya nanti ke depan kita juga tidak dipanggil lagi gara-gara kualitasnya atau mungkin waktunya yang terlalu lama atau bagaimananya. Jadi kita tetap berusaha yang terbaik untuk menghasilkan karya atau dari apalagi namanya pesanan dari apalagi namanya dari vendor ya. Oke, nah tak terasa ya kita sudah masuk di sesi akhir kita nih. Saya mau dengar dulu nih dari Farli sedikit kesan-kesan untuk teman-teman di Politeknik Bosowa. Silahkan Farli, berbagi kesan dan kesannya. Ya, untuk teman-teman di Politeknik Bosowa, jangan pernah malas untuk kuliah, tetap semangat walaupun kita di kampus kuliahnya sampai sore. Oke, itu aja dari Farli ya. Oke, kita dengar dari Pak Ali. Silahkan Pak. Bismillah saja. Jadi Bismillah, kita insya Allah apa yang kita lakukan menjadi sebuah berkah ya. Kita tidak tahu ke depan itu seperti apa perjalanan ini, karena kita kan kalau B2J itu selalu mendapatkan hal-hal yang baru ya, kayak lampu, kayak pagar, kayak itu kan hal-hal yang baru mungkin dari proyek-proyek sebelumnya yang belum ada, jadi itu ilmu baru. Jadi ketika kita mendapatkan tantangan dan pekerjaan ya kita Bismillah, dan artinya kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau ada kesalahan kita perbaiki dan kita apalagi namanya evaluasi, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang terbaik. Masya Allah, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Ali sudah menemani podcast saya hari ini. Saya juga terima kasih sudah diundang di sini, luar biasa sekali kesempatannya ini. Oke, terima kasih. Farli juga terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Baik teman-teman di Politeknik Bosowa, sepatah kata dari saya, jangan pernah mau menyerah. Karena semua apapun yang akan kita lakukan, hasilnya pasti akan yang lebih baik. Oke, dari Pak Ali, Bismillah. Dari Farli, tetap semangat dari saya. Dian Amelia pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa, makasih semua.